Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini menyimak kuliah yang saya tidak bisa menyampaikan kuliah secara langsung, secara tatap muka karena ada beberapa kegiatan yang harus saya ikuti sehingga tidak bisa ditinggalkan juga sehingga perkuliahan harus dilaksanakan secara e-learning seperti ini. Jadi saya berharap nanti Anda-Anda semua bisa menyimak videonya dari awal sampai akhir, mempelajari, kemudian juga mengerjakan tugas di akhir perkuliahan gitu ya. Nah, sebelumnya saya berharap juga Anda sudah membaca ataupun menyimak kontrak kuliah terkait mata kuliah kimia organologam ini, sehingga nanti pada saat proses pembelajaran sudah tidak bingung ataupun sudah mempunyai gambaran terkait dengan metode pembelajaran, kemudian materi apa saja yang akan kita pelajari, teknik assessment, dan juga tugas-tugasnya seperti apa, gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, itu pertemuan pertama kita di pertemuan ke-9. Apa namanya, nanti saya akan menyampaikan materi penguatan, gitu ya, eh, di mata kuliah kimia organologam ini untuk eh, pertemuan ke-9 gitu ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya share screen-nya terlebih dahulu. Oke, baik, saya harap sudah terlihat slide-nya. Nah, baik kita mulai. Jadi untuk pertemuan ke-9 ini kita akan mempelajari eh, kuliah terkait kimia organologam yaitu mekanisme dasar dari reaksi katalisis. Tentunya yang melibatkan senyawa organologam gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang katalisis itu pasti banyak sekali zatnya yang menjadi katalis gitu ya. Nah, di sini karena memang mata kuliahnya kimia organologam, jadi yang dijadikan suatu katalisnya adalah senyawa organologamnya gitu ya. Nah, nanti senyawa organologamnya apa itu beda-beda juga tergantung dari reaksi katalisis yang akan dilakukan gitu ya atau yang akan kalian gunakan. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang mekanisme dasar dari reaksi katalisis. Tentunya Anda-Anda semua pasti sudah sering mendengar gitu ya istilah dari katalis ya. Katalis kemudian kalau katalis kan ini berarti zatnya ya, zatnya. Kalau misalkan katalisis ya, katalisis. Berarti ini bisa masuk ke prosesnya gitu ya. Proses katalisis, proses apa namanya? Percepatan laju reaksi gitu ya. Ataupun proses di mana suatu zat katalis itu dapat mempercepat suatu reaksi. Jadi ini kaitannya dengan laju reaksi biasanya gitu ya, kaitannya dengan suatu reaksi. Ketika misalkan suatu reaksi diberikan katalis, kita semua sudah tahu bahwa reaksi tersebut akan berlangsung lebih cepat gitu ya. Nah, berlangsung lebih cepatnya kenapa gitu ya? Biasanya kita di kimia dasar misalkan itu hanya tahu bahwa suatu reaksi menjadi lebih cepat itu karena ada penurunan energi aktivasi gitu ya, ataupun energi aktivasinya dicapai lebih lebih cepat. Nah, namun apakah berhenti di situ saja gitu ya? Ataupun bagaimana sih suatu energi aktivasi itu bisa tercapai atau turun? Nah, kita akan bahas dari sudut pandang reaksinya gitu ya. Jadi suatu katalis ini sebetulnya menurunkannya itu mekanismenya seperti apa gitu ya? Apakah eh, apa namanya bereaksi gitu ya? Terlibat dalam suatu reaksi atau dia tidak terlibat gitu ya. Nah, di sini di kimia organologam ini karena memang senyawa organologamnya dipakai untuk reaksi katalisis sehingga nanti kita akan melihat
gitu ya, mekanisme dasar reaksi. Nah, di sini sudah ada kata reaksi ya, berarti memang senyawa organolegamnya yang digunakan sebagai katalisnya itu mengalami reaksi, gitu ya. Reaksinya apa, fisika atau kimia nanti kita lihat ya. Oke, nah di sini sama seperti mata kuliah yang lain ada indikator capaian ya. Nah, di sini yang pertama kalian diharapkan mampu atau dapat mengidentifikasi jenis-jenis reaksi ya. Jadi yang pertama adalah jenis reaksi, reaksinya yang melibatkan senyawa organologam gitu ya, tentu. Kemudian kalian juga harus bisa menjelaskan jenis-jenis reaksinya yang melibatkan atom pusat. Jadi nanti ada reaksi yang melibatkan atom pusat, ada reaksi yang melibatkan modifikasi ligan. Tugas kalian hanya menjelaskan reaksi tersebut itu termasuk melibatkan atom pusat atau melibatkan modifikasi ligan. Jadi tidak terlalu berat gitu ya di mata kuliah ini untuk indikator-indikatornya, hanya menjelaskan jenis-jenis reaksi saja gitu ya. Output dari pertemuan ini adalah kalian bisa menjelaskan jenis-jenis reaksi. Kemudian untuk pertemuan ini gitu ya atau kimia organologam ini dibebankan sub CPMK-nya sub CPMK-nya itu ada sub CPMK 3. eh Sub CPMK 3 itu bunyinya mampu menjelaskan mekanisme dasar ya, mekanisme dasar suatu reaksi transmetalasi, inserti, eliminasi beta hidrogen dan juga reaksi redox gitu ya, redox dalam hal senyawa organologam. Kemudian selain sub CPMK 3 dibebani juga sub CPMK 8, di mana di sub CPMK 8 ini Anda harus menyampaikan ide gitu ya dalam presentasi ilmiah. Jadi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, eh, hmm, kalau misalkan Anda sudah membaca ataupun mempelajari kontrak kuliah di mana kurikulum kita itu student center, jadi nanti Anda yang akan melakukan presentasi gitu ya. Anda akan yang akan lebih banyak mengeksplor, kemudian melakukan proses berpikir kritis dan juga menyampaikan materi gitu ya. Tentunya dengan bimbingan dan juga penguatan dari dosen sebagai fasilitator. Baik, ini untuk sub CPMK dan juga tadi indikator capaian di mata kuliah ini. Ya, saya harap bisa diikuti sampai sini. Kemudian yang selanjutnya ini ada outline materinya ya. Jadi nanti yang akan dipelajari pertama pengantar katalisis nyawa organologam, kemudian konsep dasar atau mekanisme katalitik. Anda-anda semua perlu apa namanya mengetahui bahwa proses katalitik itu adalah suatu siklus ya, suatu siklus. Jadi meskipun di sini ditulis masing-masing gitu ya, transmetalasi, kemudian inserti dan disinsersi, eliminasi beta hidrogen gitu ya, reaksi redox, adisi nukleofilik dan juga abstraksi, itu pada kenyataannya dalam suatu reaksi bisa saja lebih dari satu reaksi yang terlibat ya dalam suatu siklus katalitik gitu ya. Siklus katalitik gitu ya. Katalitik atau katalisis boleh. Dalam suatu siklus katalitik bisa lebih dari satu reaksi gitu ya. Misalkan untuk tahap yang pertama itu transmetilasi, ataupun tahap yang pertama itu adalah oksidasi. Tahap kedua misalkan transmetalasi. Tahap ketiganya eh, eliminasi misalkan gitu ya teman-teman. Jadi em, dalam suatu siklus katalitik itu bisa terjadi berbagai reaksi. Jadi reaksinya itu tidak tidak satu jenis saja, tidak satu arah saja, tetapi ini siklus ya. Suatu reaksi misalkan A plus B dikatalisis oleh C gitu ya, menghasilkan D. Nah, ini kan biasanya katalisnya masih tetap ikut di sini gitu ya. Nah, ini bagaimana A ditambah B dibantu C menjadi D, dan si C ini si katalis itu kan sebetulnya dia mempercepat laju reaksi. Dia bereaksi tapi tidak menjadi produk gitu ya. Itu nanti bisa didapatkan lagi di akhir reaksi gitu ya si katalisnya. Dia hanya membantu proses reaksi saja. Nah, untuk membantu proses reaksinya itu bisa
dengan berbagai cara gitu ya, dengan transmetalasi, dengan oksidasi, kemudian insersi dan juga reaksi redoks gitu ya. Jadi yang perlu dipahami ataupun yang perlu ditekankan di sini adalah proses dari siklus katalitik itu bisa lebih dari satu reaksi. Seperti itu. Hmm. Kemudian saya masuk ke pengantar katalisis organologam ya. Yang pertama kita lihat di poin yang pertama yang ini ya, adik-adik semuanya. Jadi senyawa organologam adalah senyawa yang memiliki ikatan langsung antara atom logam dengan atom karbon. Nah, di sini keywordnya adalah logam dan atom karbon. Biasanya logam disimbolkan dengan apa? M ya. Ini asalnya dari metal gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita lihat M berarti itu dia logam gitu ya. Kalau misalkan X itu apa? Biasanya X itu ini ya, halida ya. Apa namanya? Bisa Cl gitu ya. Apalagi F, Br gitu ya. Itu halida. Nah, kalau M itu dia biasanya logam ya. Kemudian apa katanya tadi memiliki ikatan langsung antara logam dengan karbon. Berarti M berikatan dengan karbon dengan C. Nah, ini adalah organologam. Ini organonya gitu ya, C. Karena kan C itu atom yang khas ya di senyawa organik. Jadi organonya itu dari C, logamnya dari M ini. Jadi dari definisi pun sebetulnya sudah ketahuan gitu. Organologam berarti ada suatu gugus organik berikatan dengan suatu logam. Ya ini tidak hanya C saja sebetulnya. C itu kan salah satu unsurnya aja atau atomnya saja. Nah, di sini kan bisa senyawa organiknya misalkan bisa CH2, bisa CH3, bisa C2H5, apapun itu nanti gitu ya. Yang jelas ketika suatu M gitu ya logam berikatan langsung dengan suatu atom karbon gitu ya. Nanti di sini atom karbonnya berikatan dengan yang lain nggak apa-apa gitu ya. Membentuk suatu senyawa organik itu disebut dengan senyawa organologam gitu ya. Ini. Nah, biasanya senyawa organologam itu dipakainya sebagai katalis ya, dipakainya sebagai katalis. Peran katalis tadi menurunkan energi aktivasi ya. Jadi semisal energi aktivasinya ya dalam suatu reaksi itu tinggi gitu ya. Nah, mungkin dengan adanya senyawa organologam bisa turun gitu ya di sini, misal seperti itu. Tentunya kenapa dia bisa turun, kenapa bisa lebih tercapai di titik sini, misalkan ini tadi berapa? 10, misalkannya 10 kilojoule, di sini cukup dengan 5. Ya, tentunya karena bantuan dari senyawa organologam itu sendiri. Kemudian senyawa organologam itu juga bisa membentuk intermediate reaktif. Teman-teman perlu diingat kembali bahwa ketika A misalkannya bereaksi dengan B, itu kan sometimes tidak langsung jadi C, ya. Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang tidak langsung jadi C. Pernah melihat reaksi yang seperti ini misal A tambah B itu dia jadi AB dulu misalkan ya. Baru dia jadi C. Nah, yang dalam kurung ini gitu ya, dalam kurung siku ini biasanya disebutnya senyawa intermediate ya atau senyawa tengah. Mungkin ada beberapa pendapat ya intermediate tidak penting gitu ya atau intermediate eh, penting untuk diisolasi gitu karena dia lebih reaktif. Jadi intermediate ini memang senyawa antara ya, senyawa antara. Nah, antara ini bisa menghantarkan ke produk atau justru ke produk samping ya. Senyawa intermediate ini menguntungkan ketika memang dia mengarahkan ke produk yang kita tuju gitu ya di akhir, jadi C. Tapi bisa jadi si intermediate ini malah bikin produk kalian jadi D ya. Dan senyawa intermediate ini biasanya memang kalau dari segi energi dia lebih tinggi gitu ya. Makanya dia disebut reaktif. Jadi reaktif energinya tinggi bisa jadi B, bisa jadi C gitu ya. Bisa jadi produk samping, bisa juga jadi produk yang kita inginkan. Nah, tentu saja tujuan kita atau keinginan kita bahwa intermediate yang terbentuk itu adalah intermediate yang mendukung ke produk akhir.
Nah, di sini senyawa organologam itu bisa menjadi intermediate ya, yang mengarahkan ke produk. Jadi misal eh, ketika misal A plus B gitu ya, jadi AB, kemudian jadi C. Nah, ini di sini karena ada bantuan organologam gitu ya. Jadi senyawa intermediate-nya itu terkontrol oleh kita ya, oleh kita terkontrol sehingga bisa jadi C. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ini tadi mengontrol selektivitas reaksi. Di kimia organik mungkin kalian sudah mempelajari juga bahwa suatu reaksi itu eh, bisa selektif, bisa tidak, ya. Bisa selektif, bisa tidak. Semisal di sini ada gugus fungsi keton misalkan ya. Ini gugus fungsi apa? Keton atau ether, teman-teman? RCO yang di tengah seperti ini. Kemudian di sini misal ada C lagi gitu ya. Di sini OH. Nah, di sini ada gugus fungsi alkohol gitu ya. Kemudian misal di oke lah dua saja gitu ya. Satu, dua. Nah, suatu reaksi terkadang kita ingin reaksinya ada di OH gitu ya, di nomor dua. Kemudian tapi lebih suatu reaksinya malah menyerang di CO. Misalkan di gugus karbonil sini gitu ya. Di gugus karbonil sini. Bagaimana supaya reaksi itu selektif gitu ya? Bagaimana suatu reaksi itu tepat sasaran di situs aktif ya yang kita inginkan itu bisa menggunakan senyawa organologam. Jadi semisal kita pengen reaksinya di nomor 2 ya sudah si CO ini gitu ya si karbonil ini apa namanya kita tutup dulu, kita masking dulu, kita lindungi dulu, kita proteksi dulu sehingga ketika suatu zat gitu ya bisa nukleofil, bisa elektrofil eh, menyerang ke suatu gugus ini dia bisa selektif gitu ya. Nah, itu salah satu peran dari senyawa organologam juga gitu ya. Kemudian saya masuk ke karakteristik. Nah, di sini karena organologam tadi M ya dengan C. Nah, logam di sini ini biasanya adalah logam transisi ya. Teman-teman, senyawa organologam, logamnya kebanyakan logam transisi. Kalau dilihat di tabel periodik, logam transisi itu di mana? Di tengah ya, di blok yang bagian tengah. Nah, salah satu karakter dari logam transisi itu dia punya orbital D yang belum terisi penuh, ya. Terisi penuh sama apa? Sama elektron, gitu ya. Jadi bisa satu, misalkan ya dua begini, atau yang ini satu. Intinya dia tidak terisi penuh. Nah, kalau suatu kamarnya, gitu ya, suatu tempatnya tidak terisi penuh, berarti dia bisa bisa diisi, gitu ya, oleh pasangannya, gitu ya. Nah, biasanya kalau di senyawa kompleks itu ada yang disebut dengan ligan, ya. Biasanya kan senyawa organologam itu senyawa kompleks, gitu ya, eh, teman-teman. Nah, karakteristik dari katalisis senyawa organologam itu adalah memiliki orbital D, karena memang logam yang digunakannya adalah logam golongan transisi, sehingga dia bisa berinteraksi dengan ligan. Kemudian, efeknya apa? Ya dia bisa menerima gitu ya pasangan elektron. Selain menerima, ternyata dia juga bisa menyumbangkan ya. Jadi dia bisa menerima juga bisa menyumbang ke siapa? Ya ke ligan ya, ke ligan. Ini saya tidak mengulang lagi ligan apa gitu ya. Ini karena eh, organologam itu kan memang lanjutan gitu ya. Kalian harus lulus di katalis, harus lulus di anor gitu ya, harus lulus di organik, senyawa kompleks gitu ya, atau senyawa koordinasi, baru kalian mengambil kimia organologam gitu ya. Nah, di sini karakteristik dari golongan transisi, biloxnya kan biasanya banyak gitu ya, biloxnya bisa lebih dari satu. Jadi biloxnya bisa naik, bisa turun ya. Ini kaitannya dengan ya tadi jumlah elektron gitu ya. Kalau misalkan elektronnya naik atau menangkap, itu disebut
reduksi atau oksidasi. Ya, kalian harus eh, paham juga bedanya reduksi, bedanya oksidasi gitu ya, yang berkaitan dengan elektron. Biasanya kalau oksidasi itu berarti biloxnya naik. Kalau reduksi itu biloxnya turun. Balik lagi, eh, ulang lagi materi redox gitu ya. Kemudian logam dapat membentuk bilangan koordinasi yang beragam. Ya karena tadi biloxnya banyak ya berarti bilangan koordinasinya juga banyak. Dapat membentuk intermediate ya. Nah, tanpa logam biasanya intermediate tidak stabil. Jadi biasanya mungkin bisa gitu ya senyawa organologam itu dari logam selain transisi, tapi biasanya kalau bukan logam transisi itu tidak stabil dan bahkan tidak terbentuk ya. Jadi memang intermediate yang stabil itu dia golongan transisi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adik-adik semuanya di sini ada perbedaan karakteristik katalis yang biasa dengan katalis senyawa organologam ya. Biasanya dalam bentuk fasanya kalau yang katalis biasa itu dia padat ya. Tapi kalau organologam itu biasanya larut misalkan ya dalam suatu fasanya. Kemudian strukturnya bisa logam atau bisa oksida logam. Kalau misalkan organologam dia sudah pasti kompleks logam dan ligan ya. Ke bawahnya bisa dibaca sendiri gitu ya. Nah, yang paling penting ditekankan adalah mekanisme reaksinya. Biasanya kalau katalis yang biasa reaksinya ya adsorpsi, desorpsi. Jadi dia hanya nempel di permukaan, habis itu lepas lagi. Sedangkan kalau organologam dia ada asides, ada adisi oksidatif, ada inserti dan lain-lain. Yang ini kalian harus pelajari sendiri nanti, gitu ya. Ya nanti ini kalian harus eh, cari tahu, gitu ya. Kemudian selanjutnya udah bisa bergerak, sorry. Nah ini, kalau katalis yang biasa, teman-teman, ya itu biasanya menggunakan platina, nikel, besi, zeolit, ya. Atau ini vanadium oksida nih, ini favorit sekali nih vanadium oksida ya. Nah kalau apa namanya reaksinya eh, cracking gitu ya kalau zeolit. Kemudian kalau vanadium itu oksidasi, kalau pakai nikel itu untuk hidrogenasi minyak gitu ya. Platina juga diproses hidrogenasi di industri petrokimia. Nah, kalau misalkan katalis organologam memang nama katalisnya banyak gitu ya. Ada katalis Ziegler-Natta, kemudian ada katalis Suzuki, ada katalis Heck gitu ya, ada katalis Wilkinson dan lain sebagainya. Itu nama-nama katalis organologam. Jadi kalau kalau bukan logamnya gitu ya, tapi nama-nama penemunya begini, itu sudah pasti organologam. Terus kalian bisa lihat juga perbedaannya di komposisi atau rumusnya. Pokoknya rumusnya adalah MC ya, logam dengan senyawa organik. Ini kan logamnya, ini senyawa organiknya. Ini molybdenum senyawa logamnya gitu ya, ini CHR organiknya. Ini palladium logamnya, fenil gitu ya, ini PPH3 organiknya gitu ya. Kemudian sama yang lain juga palladium sama OAC gitu ya. Eh, apa namanya? Senyawa asetat itu dia organologam. Intinya adalah logam dengan senyawa M gitu ya dengan organik gitu. Reaksinya banyak ya. Ada reaksi coupling gitu ya. Hidrogenasi juga bisa sih pakai katalis ini ya, Wilkinson. Jadi ini contoh-contoh katalis dari organologam. Selain yang tadi ternyata banyak lagi. Ada katalis Negishi gitu ya. Kemudian coupling style, hidroformilasi. Nah, ini fungsinya biasanya coupling ya. Atau coupling CC itu adalah reaksi penambahan rantai karbon. Jadi kalau kalian mau menambah suatu karbon gitu ya, bikin bikin panjang rantai karbon, nah itu disebutnya coupling gitu ya, coupling karbon. Nah, itu untuk menyambung C dengan C gitu ya, biar tambah panjang C-nya itu pasti menggunakan katalis ya. Nah, katalisnya apa? Katalis Negishi, katalis Stille, dan juga katalis Heck.
Ya, itu nanti yang harus kalian pelajari. Kemudian tadi klasifikasi reaksinya gitu ya. Ada reaksi pada atom pusat ya. Kalau reaksinya adisi oksidatif, eliminasi reduktif sama substitusi ligan itu adalah reaksi pada atom pusat. Cirinya adalah eh, apa namanya yang berubahnya adalah bilox dari logamnya gitu ya. Kalau misalkan oh ini masih contohnya ya. Contohnya adalah transmetalasi ya. Yang berubah adalah pertukaran dua logam. Jadi logamnya dipertukarkan gitu ya. Palladium ditukar sama Zn. Palladium ditukarkan dengan timah gitu Sn. Palladium ditukar sama boron. Jadi kalau reaksi antar logam atau transmetilasi itu logamnya yang dipertukarkan. Nah, kalau yang klasifikasi yang selanjutnya yang melibatkan modifikasi legan itu contohnya insersi, disinsersi, nukleofilik, adisi, abstraksi gitu ya. Adisi, elektrofilik dan juga ada abstraksi elektrofilik. Nah, kalau ada reaksi-reaksi yang ini gitu ya, berarti dia kaitannya dengan modifikasi ligan. Modifikasi ligan yang berubah apa? Ya struktur ligannya gitu ya. Jadi kalau misalkan insersi misalkan ya, ya berarti dia menambahkan suatu ligan. Ligannya yang dipertukarkan ya, struktur organiknya yang berubah. Baik, saya harap bisa diikuti ya sampai sini. Kemudian saya kasih contoh ataupun gambaran yang pertama ya, yang salah satu reaksinya yaitu reaksi transmetalasi atau pertukaran eh, ligan gitu ya, pertukaran ligan. Nah, ligannya apa? Gugus organiknya ya, gugus organiknya. Jadi transmetalasi adalah perpindahan gugus organik dari satu logam ke logam yang lain. Jadi gugus organiknya yang dipertukarkan ke satu logam dengan logam, maksudnya pindah dari logam satu ke logam lain gitu ya. Kemudian, nah ini untuk pembentukan CC. Skemanya adalah begini. Ini R-nya berarti organik ya. X halida, M adalah logam. Jadi ada dua logam di sini. M kutip sama eh, M aja gitu ya. Nah ini R-nya dari M biasa pindah ke, sorry dari M kutip pindah ke M biasa. Jadi RMR gitu ya. Nah, nanti si M ini si logamnya dia lepas gitu ya mengalami reduksi eliminasi reduktif menjadi R dan R. Jadi intinya R dari logam satu dipindahkan ke R logam yang lainnya gitu ya. Nah, contohnya adalah kopling Suzuki, kopling Stille gitu ya, kopling Negishi itu dia reaksinya adalah menukar ligan dari satu logam gitu ya ke logam yang lainnya. Nah, ini contoh dari mekanisme dari Negishi coupling. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa ini siklus katalisis. Ya, ini adalah siklus katalisis di mana reaksinya bisa lebih dari satu. Ya, contohnya di sini ada adisi oksidatif, reaksi yang pertama. Kemudian ada transmetalasi, reaksi kedua. Ada isomerisasi, reaksi ketiga. Ada reductive elimination, eliminasi reduktif, reaksi keempat. Jadi dalam suatu siklus reaksi itu bisa lebih dari satu reaksi ya. Pertama misal tadi si apa namanya eh, senyawa organologamnya gitu ya atau katalisnya mengalami oksidasi. Misal dari bilangan oksidasi 0 menjadi 2 gitu ya. Nah, kemudian mengalami transmetalasi gitu ya atau pertukaran suatu ligan gitu ya dari logam satu ke logam yang lainnya. Kemudian nanti si logamnya lepas gitu ya sehingga yang terbentuk adalah R dan R. R itu senyawa organik ya. Bisa misalkan begini. Tergantung nanti C-nya bisa berikatan dengan siapa aja gitu ya. Nah, ini contoh yang kedua reaksi Suzuki juga sama ya. Jadi ini adalah senyawa organologamnya ya. Ini adalah senyawa organologamnya. Ini berarti apa?
Ini organonya gitu ya. Ini halidanya. Berarti ini bisa dibilang alkil halida. Ya, biasanya jadi si alkil halida ini gitu ya. Karena si R-nya yang mau dipertukarkan gitu ya. Si organonya yang mau dipertukarkan dengan suatu zat, tapi dengan bantuan si katalis ini. Ya. Nah, biasanya katalisnya diaktifasi dulu gitu ya, dioksidasi. Nah, kemudian ketika direaksikan dengan alkyl halida, jadi produk yang ini ya. Jadi produk yang ini. Nah, di sini terlihat bahwa si R gitu ya berikatan dengan PD dan juga X-nya juga sama gitu ya, berikatan dengan palladiumnya. Nah, di sini kan karena palladiumnya mempunyai apa tadi elektron gitu ya, ataupun suatu ruangan atau kamar yang belum terisi penuh gitu ya. Nah di sini, nah ini kalau ini sih sebetulnya regennya gitu ya. Nah nanti R yang dari alkyl halida itu akan berikatan dengan R yang ada dari senyawa boron ini gitu ya. Sehingga nanti reaksinya menjadi produk yang kedua ya. Di mana X-nya yang tadi di sini X itu dia berikatan dengan senyawa boronnya dan digantikan R yang dari senyawa boron berikatan dengan apa namanya kompleks ini ya kompleks produk dua. Nah, nanti si katalisnya ya si palladium ini dia lepas sehingga hanya tersisa produk yang ketiga ya R dan R-nya ya C dan C. Jadi apa namanya fungsinya itu untuk menyambung atau menambah panjang rantai rantai karbon. Nah, di sini perlu kalian lihat bahwa senyawa organologamnya gitu ya sebagai katalis dia hanya menjembatani proses di tahap berapa? Tahap dua ini ya. Tahap satu kan misal oksidasi si senyawa organologam kemudian di proses keduanya ketika alkyl halida ditambah gitu ya. Dia semacam menyediakan suatu ruang gitu ya untuk berikatan. Nah, seperti di sini ya. Ini alkyl halidanya berikatan di PD di sini. Ini L itu ligan ya, seperti itu. Baik, itu oh ya, ini masih ada senyawa reaksi katalisis ya. Ini bisa dipelajari kalau Suzuki coupling reaktannya biasanya AR ya, aril, aril halida gitu ya. Katalisnya biasanya PD. Produk utamanya adalah aril-aril ya. Aril itu ini ya, benzen biasanya gitu ya. Apa senyawa benzen, gugus benzen. Nah, ciri-ciri dari transmetalasi ini terakhir melibatkan dua pusat logam, terjadi pertukaran ligan gitu ya, bersifat serentak, tidak mengubah bilox, tidak melibatkan karbokation, bagian dari siklus katalitik. Biasanya terjadi di reaksi coupling. Nah, nanti tugas kalian mencari ciri-ciri dari reaksi yang lain. Yang lain tuh apa? Insersi gitu ya, hidroformilasi, kemudian adisi gitu ya. Nanti kalian cari ciri-cirinya. Nah, di sini ada jurnal ya dari organometallic chemistry. Nah, di sini role dari senyawa organik, senyawa organologam, sorry, dalam sintesis biaril gitu ya, senyawa biaril. Nah, ini biaril, biaril ya atau bifenil, bifenil. Ini sebetulnya reaksinya menggabungkan yang merah sama yang hijau. Tapi bagaimana mereka bisa bergabung gitu ya? Nah, ini menggunakan senyawa organologam. Organonya mana? Ini yang besar ya, mil, kemudian CRONH gitu ya, NH. Nah, ini organonya ya. Ini logamnya mana ya? Si PD ini ya. Pak, kenapa bisa sekompleks ini? Ya ini memang pengembangan gitu ya. Jadi si PD-nya, si logamnya itu semacam dibuat dudukan suatu senyawa organiknya gitu ya. Nah, di sini tentunya ketika dimodifikasi
akan ada kelebihan dan kekurangan. Biasanya sih lebih lebih efektif mungkin gitu ya dari segi reaksi lebih cepat gitu ya atau lebih murah mungkin gitu ya sehingga sintesis dari bifenil gitu ya atau biaryl ini menjadi lebih efektif ketika menggunakan senyawa organologam yang sudah dimodifikasi. Ini juga sama ya. Reaksi A plus B jadi C. Tapi dengan bantuan senyawa organologam. Jadi senyawa organologam itu bisa disintesis ya teman-teman. Logam bisa diganti, tapi biasanya memang yang paling favorit adalah palladium ya. Senyawa organiknya macam-macam nih, bisa seperti ini gitu ya. Bisa disintesis. Semakin banyak jenisnya, otomatis nanti mungkin aktivitasnya juga akan berbeda-beda gitu ya. Nah, itu jadi temuan baru. Oke, baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kuliah pertama gitu ya. Semoga dapat dipahami, dipelajari lagi, videonya bisa diulang-ulang lagi gitu ya. Kemudian bisa dikerjakan tugasnya ya untuk eh, untuk nanti dipresentasikan. Pokoknya nanti Anda semua baca tugasnya ya untuk di pertemuan ke-10. Saya akhiri untuk pertemuan ke-9 ini. Semoga dapat bermanfaat ataupun menjadi kerangka pengetahuan awal terkait dengan kimia organologam ini dipakai sebagai katalis itu seperti apa. Dan apa saja sih sebetulnya reaksi-reaksinya dan juga tujuannya. Seperti itu. Baik, saya stop share. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.